Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama saya, Pak Nanang. Kali ini di Mapel PJOK ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum masuk ke materi, saya mengingatkan kembali untuk kalian semua agar di masa pandemi ini untuk tetap membudayakan hidup sehat dengan rajin mencuci tangan dan tetap memakai masker dimanapun berada saat di luar rumah. Baik, pada materi kali ini kita sudah masuk di bab yang kedua, yakni mengenai permainan bola kecil ya, yaitu tentang materi bulu tangkis untuk hari ini. Nah, bulu tangkis merupakan olahraga bola kecil ya, yaitu olahraga beregu ya, dan juga bisa perorangan ya. Nah, permainan ini dimainkan pertama kali di daerah India ya, yaitu Pune. Nah, kemudian permainan ini dibawa oleh Inggris karena pada waktu itu Inggris menjajah India dan dipatenkan di Inggris, dibawa ke Inggris ya, dengan diubah namanya menjadi badminton yang seperti kita kenal saat ini, atau dalam bahasa Indonesia itu bulu tangkis. Nah, kemudian di negara-negara Eropa mulai terkenal atau mulai populer pada tahun 1873. Nah, seiring perkembangan zaman, perjalanan waktu, maka negara-negara tersebut mendirikan sebuah asosiasi badminton internasional atau dikenal dengan IBF, yang ini berdiri pada 5 Juli 1934. Nah, itu dulu namanya IBF. Kalau sekarang sudah berubah menjadi BWF, yaitu Badminton World Federation. Nah, kemudian di Indonesia sendiri juga mulai masuk pada tahun resminya pada tanggal 5 Mei 1951 ya. Nah, kemudian berkembang terus, dan pada tahun 1953 Indonesia membentuk organisasi PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Indonesia ya, yang menaungi seluruh klub-klub atau PB di Indonesia ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu tadi sejarah tentang bulu tangkis. Yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana ya. Kita tahu untuk memainkan permainan bulu tangkis perlu sarana dan prasarana. Nah, apa saja sarana dan prasarananya? Yang pertama yaitu perlu adanya raket. Nah, raket. Mungkin kalian sudah tahu bentuk raket itu gimana ya. Bisa dilihat ya, atau sudah ada yang punya untuk raket itu gimana ya. Yang kedua, selain raket harus ada shuttlecock. Nah, shuttlecock itu adalah bola yang digunakan dalam permainan bulu tangkis ya, yang terdiri dari bagian kepala dan bulu. Nah, ya. Biasanya shuttlecock itu memiliki berat 73 sampai 85 gram ya, dan memiliki bulu 14 sampai 16 helai ya, itu standar untuk shuttlecock. Kemudian yang ketiga yaitu lapangan. Nah,
setelah raket, shuttlecock itu harus ada lapangan. Nah, kalau tidak ada lapangan jadi nggak bisa main, ya. Nah, kemudian untuk lapangan ukurannya adalah panjang 6,10 meter kali lebar 6,10 meter kali 13,40 meter. Nah, ya. Itu untuk ukurannya. Itu ukuran standar ya dalam permainan bulu tangkis. Nah, yang kedua, setelah sarana itu ada teknik memegang raket. Nah, dapat diketahui teknik dalam memegang raket dalam permainan bulu tangkis itu ada 4, ya, ada 4. Antara lain, 1, American grip. Nah, apa itu teknik American grip? Adalah cara memegang raket seperti memegang pukul kasur. Nah, digenggam, ya, yakni memegang raket di ujung tangkai atau handle atau di bagian grip, nanti kalian bisa dapat baca di buku siswanya itu materi tentang bulu tangkis, ya. Nah, American grip ini mempunyai keunggulan atau keuntungan, yaitu 1, efektif untuk melakukan pukulan smash, ya. Jadi kalau untuk melakukan pukulan smash itu memakai pegangan atau teknik memegang raket American grip, ya. Yang lebih efektif itu pakai American grip. Kemudian yang kedua, keunggulannya adalah mudah memukul bola atas, ya. Jadi untuk mengambil bola-bola atas dari lawan atau pada saat latihan bersama pelatihnya lebih efektif menggunakan pegangan American grip. Yang ketiga, mudah mengarahkan bola. Nah, dengan pegangan American grip kita lebih mudah mengarahkan bola, ya, untuk menempatkan bola ke daerah bidang permainan lawan. Itu lebih mudah dengan pegangan ini. Nah, itu tadi keunggulan yang apabila kita menggunakan teknik American grip, teknik memegang raket American grip. Kemudian yang kedua, teknik forehand grip. Nah, teknik ini, ya, adalah teknik memegang raket dengan posisi miring, yakni ibu jari dan jari telunjuk menempel pada tangkai raket atau grip, ya. Keunggulannya adalah teknik ini mudah untuk melakukan pukulan bola di sebelah kanan tubuh. Nah, forehand, ya. Gerakan forehand itu gerakan pukulan dari luar ke dalam, ya. Forehand. Jadi lebih efektif jika mengambil bola dari kanan tubuh. Itu kalau yang pegang raketnya tangan kanan. Nah, kalau pegang raketnya tangan kiri, efektif di tangan kiri, tangan sebelah kiri, tubuh sebelah kiri. Jadi kalau lawan mengarahkan ke sebelah kiri, dan dia pegang pakai tangan kiri, maka efektif pakai forehand grip, ya. Nah, itu keunggulannya. Kemudian teknik memegang raket dengan backhand grip. Nah, backhand, ya, adalah teknik memegang raket dengan ibu jari berada di bagian pangkal raket atau grip, sedangkan jari tangan diletakkan di bagian depan. Nah, itu backhand grip. Nah, itu biasanya dipakai untuk melakukan servis pendek cara memegangnya, ya. Jadi ibu jari berada di bagian atas, sedangkan letak jari-jari yang lainnya diletakkan di bagian depan pada pegangan raket, ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk servis pendek,
bulu tangkis ya. Servis itu ada dua, ada servis pendek, ada servis panjang. Kalau servis panjang biasanya memakai pegangan forehand, sedangkan servis pendek pakai pegangan backhand grip ya. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu ada teknik memegang raket combination atau kombinasi ya. Teknik ini adalah teknik memegang raket dengan jari telunjuk diletakkan di bagian depan menghadap ke ujung raket. Ibu jari merangkul raket di sisi belakang ya. Nah, jadi kalau dapat dicontohkan cara megangnya seperti ini. Ibu jari yang jari telunjuk ke depan, jari maksudnya ibu jari ke depan ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah teknik pukulan. Nah, ada beberapa teknik pukulan dalam bulu tangkis ya. Untuk lebih jelas kalian bisa lihat di buku siswanya tentang materi bulu tangkis. Di sini saya akan sebutkan beberapa. Yang pertama ada servis ya, pukulan servis. Yang kedua lob. Yang ketiga drive. Yang keempat drop shot. Yang kelima smash. Dan yang terakhir netting ya. Nah, pukulan-pukulan ini dapat dilatih dengan beberapa teknik dasar ya. Nah, bagaimana cara melatihnya? Nanti mudah-mudahan kita bisa praktek dan semoga pandemi ini bisa cepat berakhir. Nah, yang pertama servis. Nah, pukulan servis adalah pukulan pertama atau memulai permainan ya, memulai permainan. Jadi kalau nggak ada servis, permainannya nggak bisa kita mulai. Nah, biasa juga servis ini bisa juga sebut serangan pertama. Nah, jadi kalau servisnya gagal, maka serangan kita juga gagal, maka keuntungan untuk tim lawan ya. Servis sekarang dibagi menjadi tiga, yaitu servis long atau servis panjang ya, kemudian servis pendek dan servis flick. Nah, servis flick ada tiga ya. Kemudian yang selanjutnya pukulan lob. Nah, pukulan lob adalah pukulan dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock atau bola setinggi mungkin dan mengarah jauh ke belakang di posisi bidang permainan ke belakang, posisi lawan ya. Lob tinggi ke belakang itu namanya pukulan lob. Nah, arah bolanya melambung kemudian jatuh di bidang belakang permainan lawan, itu namanya pukulan lob. Kemudian yang ketiga ada pukulan drive. Nah, pukulan drive adalah pukulan datar yang datangnya cepat ya, bertujuan untuk meminimalisir kesempatan lawan untuk melakukan pukulan overhand ya. Jadi pukulannya tuh datar, biasanya mengarah ke badan lawan ya, sehingga lawan tidak sempat melakukan pukulan overhead atau bendungan mengembalikan bola ke arah kita. Nah, itu pukulan drive datar. Kemudian yang keempat pukulan drop shot. Drop shot adalah teknik pukulan yang menyerupai smash ya, drop shot. Jadi kayak melakukan smash tapi dorongan bolanya tidak sekencang dan sekeras smash
ya. Seperti pukulan menipu. Saat seperti pukulan menyemes, tapi jatuh bolanya halus atau tidak sekencang pukulan smash. Kemudian yang kelima ada smash. Nah, ini baru dia. Nah, smash adalah pukulan yang keras dan cepat, ya, sekeras-kerasnya, ya, yaitu pukulan yang mematikan lawan, ya. Jadi pukul dengan keras, cenderung menukik ke bidang permainan lawan. Nah, itu pukulan smash. Yang terakhir, pukulan netting atau net fly. Pukulan ini adalah pukulan di dekat net dengan sentuhan halus namun akurat. Nah, jadi bolanya netting, tidak jatuh bolanya di bawah net biasanya. Pukulan netting, ya. Pukulan ini juga dapat menipu lawan karena jika lawan tidak siap, tidak bisa mengambil pukulan netting ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi permainan bulu tangkis, ya. Selain itu masih banyak lagi yang perlu kalian ketahui. Silahkan dibaca di buku pegangan siswanya. Nah, selain itu dalam permainan bulu tangkis itu ada nomor yang dipertandingkan, ya. Itu ada 5. Yang pertama tunggal putra, ya, tunggal putri, kemudian ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Nah, itu jadi wajib diketahui nomor-nomor yang dipertandingkan dalam permainan bulu tangkis. Nah, kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan melalui WhatsApp saya, ya, sudah ada di grupnya. Untuk materi permainan bola kecil tentang bulu tangkis, ya, silahkan dibaca kembali di rumah, dan untuk soal-soalnya silahkan dijawab. Di buku siswanya itu ada soal-soal, silahkan latihan di situ. Jadi tidak ada tugas yang harus dikumpulkan untuk materi ini, ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.